Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Mbak Fia. Siap, Kak. Ambil sikap doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Terima kasih Mbak Fia. Selanjutnya saya akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Darsi, Hadir. Anisfia, Aprilia Fatimah, Pika, Vivi, Hadir. Zahra, Sakit. Sakit, Zarlin, Zulfaul Faizah, Hadir. Nuratul Aulia. Baik, setelah langsung ke materi. Bisa dibuka bukunya halaman 105. Halaman 105. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang mengulas karya fiksi atau karya yang berisi karangan atau imajinasi dari seseorang. Kan buku itu dibagi menjadi dua, ada buku fiksi dan ada buku non fiksi. Kalau yang non fiksi seperti buku paket, terus ada buku-buku yang berisi informasi-informasi itu namanya non fiksi. Kalau yang fiksi itu biasanya berupa novel, cerpen, itu fiksi. Terus sebelum memasuki bab ini, kalian pernah nggak sih membaca salah satu cerita atau salah satu karya fiksi? Pernah? Judulnya apa? Si Kancil dan Buaya. Si Kancil dan Buaya. Ada lagi? Cinderella. Cinderella. Terus ada lagi? Mas. Timun Mas. Selain yang dongeng-dongeng, misal novel, ada yang pernah baca novel? Novel Derelie mungkin? Galaksi, novel Galaksi pernah. Nah, itu beberapa contoh dari karya fiksi. Terus, kenapa kalian pas membaca bukunya itu suka atau biasa aja atau seperti apa? Suka. Ceritanya menarik. Ceritanya? Menarik. Terus? Cerita cinta. Selain itu, kenapa kok bisa kan novel banyak tuh, novel banyak. Kok bener nggak? Novel kan mungkin ada yang 200 lembar dan 150 lembar kan banyak. Sebanyak itu, kalian bacanya bosen atau enggak? Kenapa kok bisa nggak bosen? Penasaran dengan ending dari cerita atau akhir dari cerita. Nah, kata-kata tadi yang kalian ucapkan tadi, mulai dari ceritanya bagus, ceritanya menarik, ceritanya asik, ceritanya membosankan, mungkin ada yang penasaran dengan ceritanya. Nah, itu beberapa contoh kata yang bisa kalian gunakan sebagai penilaian suatu karya fiksi. Paham? Kemudian selanjutnya kita harus tahu apa sih karya fiksi itu. Nah, karya fiksi selain tadi imajinasi dari seseorang, di sini juga dituliskan kalau karya fiksi itu sebuah karya sastra yang isi dari karya tersebut itu hasil dari perasaan dan pikiran seseorang. Terus di sini ada contoh karya fiksi berupa cerpen halaman 107. Bisa dibaca, ada yang bersedia membaca? Mbak Fia, dibaca Mbak Fia. Yang keras. Kotak sulap Pamantom. Randu suka sekali menonton pertunjukan sulap Pamantom. Menurutnya Pamantom sangat ajaib. Pamantom bisa mengeluarkan kelinci, pistol-pistolan, sepatu baru, dan buku-buku dari kotak sulapnya. Saat itu Randu masih kelas 1 SD. Terima kasih Mbak Fia. Kemudian ada yang mau membaca lagi? Mbak Fitri, silakan. Sekarang Randu sudah kelas 3 SD. Dia bersama teman-temannya masih tetap senang menonton pertunjukan sulap Pamantom. Jadi tidak ada alasan bagi Randu untuk mempermalukannya. Randu menunduk, diam-diam air matanya menitik. Nah, itu
siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Tokoh-tokohnya disebutkan semua, ada tokoh siapa saja disebutkan. Kemudian yang kedua, dari tokoh-tokoh tersebut itu apa yang terjadi dengan tokohnya, apa yang terjadi. Nah, untuk yang ketiga yang harus kalian diskusikan, itu kan ada tokoh yang namanya Randu. Nah, si tokoh Randu kan melakukan suatu tindakan atau suatu pekerjaan. Terus yang terakhir, alasan mengapa Randu melakukan hal. Ini ada 4 pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Silakan jika ada sesuatu yang sulit atau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan ke saya. Diskusikan dengan kelompoknya. Nomor 110 disebutkan tokoh-tokohnya. Yang lain diperhatikan, disimak. Nomor 1, siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Randu, teman-teman Randu, Pamantong, anak-anak, dan sepupu Randu. Lanjut. Apa yang terjadi pada tokoh cerita tersebut? Randu membongkar rahasia sulap Pamantong yang membuat Pamantong kehilangan pekerjaan. Menurut kalian, sudah benarkah tindakan yang dilakukan oleh tokoh Randu? Kurang benar, tidak benar, karena tindakan yang dilakukan Randu membuat Pamantong kehilangan pekerjaan. Mengapa Randu sampai melakukan tindakan demikian? Karena Randu terbawa emosi yang membuat sulit memilih yang benar atau tidak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1.
tersebut. Nah, setelah itu di dalam sebuah karya fiksi itu ada yang namanya unsur-unsur karya fiksi. Seperti materi yang kemarin kan ada pas kita membahas tentang berita, itu kan ada unsur-unsur berita. Ya kan? Nah, di sini di cerita fiksi atau teks karya fiksi itu juga ada namanya unsur-unsur karya fiksi. Unsurnya apa saja? Yang pertama ada tokoh cerita. Tokoh cerita seperti tadi yang sudah kalian cari, seseorang yang melakukan atau yang bertindak yang sebagai pelaku dalam sebuah cerita itu namanya tokoh. Nah, di sini ada tokoh utama, ada tokoh pembantu, ada amanat. Nah, setiap cerita fiksi walaupun itu berdasarkan imajinasi atau berdasarkan pikiran seseorang, itu dibuat pasti ada tujuannya, ada amanat, ada pesan yang harus disampaikan. Nah, kira-kira dari tadi cerita yang Kotak Sulap Pamantong itu ada amanatnya atau tidak? Ada yang tahu amanatnya apa? Jangan mempermalukan orang lain. Nah, mungkin cukup untuk hari ini. Kemudian kalian ada tugas yang bisa dikerjakan satu kelompok, bisa nanti kerja kelompok atau diskusi. Kalian cari di internet, terus cari salah satu cerpen dalam pelajaran mulai dari pengertian karya fiksi. Yang karya fiksi itu berupa imajinasi. Terus setelah itu kita juga mempelajari tokoh itu seperti apa, terus ada latar cerita, ada tema dan ada alur dan amanat. Nah, itu dipelajari lagi. Kalau misal ada kesulitan atau sesuatu yang masih mengganjal, itu bisa dibuka lagi buku paketnya atau bisa cari di internet juga ada. Kalau tidak ya tanyakan ke saya langsung juga tidak. Yang penting belajar. Baik, ada yang bersedia memimpin doa pulang? Ayo, Vika. Bismillah, syafra, ambil sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Fika. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terus yang tadi tidak berangkat semoga diberi kesembuhan. Amin. Jaga kesehatan. Terus untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas lebih dalam tentang unsur-unsur karya fiksi dan cara menyimpulkan suatu karya fiksi. Kemudian kita akan mempelajari tentang cara membuat sebuah karya fiksi. Ada pertanyaan? Tidak. Ada. Mungkin cukup untuk hari ini. Saya Andi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.